Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian. Izinkan saya Anggita Syapembayun dari SMA Negeri 1 Tunjungan untuk menyanggah video yang telah diberikan dan mosi yang telah diberikan. Mosi kali ini adalah Dewan ini sebagai orang tua dari anak jenius di bidang non lukratif akan memprioritaskan pengembangan bakat anaknya di bidang non lukratif dibandingkan mengarahkannya ke bidang yang lebih lukratif. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memberikan definisi singkat mengenai apa itu bidang non lukratif dan apa itu bidang lukratif. Jadi teman-teman semuanya, bidang non lukratif adalah bidang yang secara finansial tidak selalu memberikan penghasilan besar atau stabil, seperti seni tertentu, sastra, filsafat, dan penelitian sosial atau kegiatan kemanusiaan. Namun, bidang lukratif adalah bidang yang memiliki peluang ekonomi lebih tinggi, kestabilan karir yang lebih jelas, dan kebutuhan pasar lebih besar seperti teknologi, bisnis, kedokteran, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin menjadikan passion sebagai prioritas utama, namun kami percaya bahwa kehidupan tidak bisa dijalani hanya dengan idealisme, karena pada akhirnya manusia akan tetap membutuhkan kestabilitas ekonomi untuk menjalani kehidupannya. Coba dibayangkan saja, kalau misalnya kita hanya mengikuti satu passion kita, hanya mengikuti satu bidang bakat kita, bahkan padahal kita mengetahui bahwa banyak sekali pekerjaan di sini yang tidak melulu tentang bakat kita, maka kita akan kesulitan untuk menjalani kehidupan tersebut, dan kita akan tetap stuck dan tidak berjalan menuju ke depan ketika kita hanya belajar di satu passion saja tanpa belajar dari passion lainnya. Benar bukan? Mengapa saya menolak dengan ada emosi ini yang seperti saya ungkapkan tadi? Yang pertama, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan masa depan anaknya. Sebagai orang tua, mendukung besar bakat anaknya itu memang benar. Memang saya akui itu hal yang patut untuk dilakukan. Namun, tanggung jawab terbesar orang tua adalah memastikan anaknya mampu hidup mandiri di masa depan, bukan? Kita tidak hidup di dunia yang ideal, harga kebutuhan naik, misalnya beras, gula, semuanya naik, pendidikan biaya mahal, kemudian lapangan pekerjaan itu semakin kompetitif. Dalam resiko seperti inilah, mengarahkan anaknya hanya berdasarkan passion tanpa mempertimbangkan prospek ekonomi ada keputusan yang sangat besar. Karena kenapa? Di dunia, ketika kita besar nanti, di dunia tidak akan bertanya apa passion kamu, melainkan apa kemampuan kamu untuk bertahan hidup. Dan di titik itulah kestabilan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting. Benar bukan? Yang kedua adalah tidak semua bakat bisa menjadi profesi yang menjamin hidup. Karena kenapa? Ketika kita semua selalu membawa narasi indah tentang ikuti passion kamu, tetapi mereka lupa bahwa tidak semua passion mampu memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Banyak orang berbakat di bidang seni, sastra, atau bidang non-lukratif lainnya yang akhirnya kesulitan mencari pekerjaan tetap. Bahkan tidak sedikit yang harus meninggalkan passion mereka demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kenapa? Kita bekerja tidak sesuai passion kita, dari awal kita diajarkan untuk seperti itu, maka kita sendiri yang akan susah untuk mengikuti alur dari masa depan seperti itu. Karena realitasnya dunia kerja lebih menghargai bidang yang lebih memiliki kebutuhan pasar lebih tinggi. Contohnya di sini adalah bisnis atau kedokteran. Kita boleh mencintai seni, tapi kita tidak boleh mencintai musik. Mohon maaf, kita boleh mencintai seni, kita boleh mencintai musik, tetapi cinta sejati tidak cukup untuk membayar hidup kita, bukan? Karena di dunia ini yang realistis saja. Yang ketiga adalah passion bisa tetap dikembangkan tanpa mengorbankan masa depan ekonomi. Ketika kita semua seolah-olah menggambarkan bahwa ketika anak diarahkan ke bidang yang lebih lukratif, maka bakatnya otomatis mati. Padahal itu keliru, teman-teman semuanya. Anak tetap bisa mengembangkan bakat non lukratifnya sebagai hobi, proyek sampingan, atau bahkan sebagai karir kedua setelah memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat. Justru dengan kestabilan finansial, anak lebih memiliki banyak ruang untuk berkarya tanpa tekanan ekonomi. Karena kenapa? Ketika kita bekerja tidak sesuai dengan passion kita, tapi kita bisa mampu untuk mengikuti hal tersebut, maka passion kita, jadikanlah itu sebagai hobi dan jadikanlah itu sebagai daya tarik untuk mengeluarkan keluh kesah kita di bidang atau di bidang pekerjaan yang kita miliki. Kemudian dampak negatif jika mosi ini tetap diterapkan adalah yang pertama, resiko ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Karena kenapa? Bidang non lukratif seringkali memiliki penghasilan tidak tetap, benar bukan? Anak mungkin mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi di masa depan ketika tanggung jawab hidup semakin besar. Yang kedua adalah meningkatnya tekanan mental. Karena kenapa? Ketika Anda semua berbicara soal kebahagiaan, namun mereka lupa bahwa tekanan ekonomi juga dapat menghancurkan kesehatan mental seseorang. Karena kenapa? Di dunia ini, di masa depan ini, kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi, bukan? Banyak orang yang awalnya mencintai pekerjaannya tetapi akhirnya kehilangan semangat karena penghasilannya tidak cukup untuk biaya hidup yang layak. Karena kenapa? Passion kita tidak selalu membawa dampak lebih baik untuk masa depan. Yang ketiga adalah menyia-nyiakan potensi intelektual anak. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika anak
Jika seseorang anak memiliki kecerdasan tinggi, mengapa kita tidak diarahkan pada bidang yang mampu memberinya pengaruh besar sekaligus kestabilan hidup? Bukankah lebih bijak jika kecerdasan digunakan di bidang yang juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara nyata? Di sini saya tidak omong kosong, di sini saya akan menampilkan beberapa contoh kasus nyata yang ada di dunia ini. Maka yang pertama adalah Vincent van Gogh. Van Gogh dikenal sebagai salah satu pelukis terbesar di dunia. Namun, selama hidupnya, ia mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat dan tidak menikmati hasil dari bakatnya sendiri. Hari ini dunia mengaguminya, tetapi saat ia hidup, bakat itu tidak memberikan kehidupan yang layak. Benar bukan? Apakah kita tidak tega untuk membiarkan anak menghadapi resiko yang sama demi mempertahankan idealisme? Tentu saja bukan. Tentu saja tidak, bukan? Karena setiap orang tua saya jamin 100% menginginkan anaknya tetap pada masa depan yang stabil dan masa depannya itu cerah. Benar bukan? Yang kedua adalah Nikola Tesla. Tesla adalah sosok jenius yang luar biasa. Namun karena kekurangannya kestabilan finansial dan dukungan ekonomi, ia meninggal dalam kondisi miskin dan kelaparan. Mohon maaf, miskin dan kesepian. Benar bukan? Ini membuktikan bahwa kecerdasan besar sekalipun tidak selalu menjamin kesejahteraan jika tidak dibarengi pertimbangan ekonomi yang realistis. Kemudian, ya pro atau di video tersebut terlalu sibuk menjual mimpi tanpa mau membicarakan risiko. Yang pertama, mereka berkata, biarkan anak mengejar passion, tetapi mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana jika passion itu gagal menghasilkan kehidupan yang layak. Mereka tidak berbicara tentang kebahagiaan, tetapi lupa bahwa tekanan ekonomi adalah salah satu penyebab terbesar stres dalam kehidupan manusia. Coba, di masa sekarang ini, ekonomi menjadi salah satu hal yang penting, bukan? Kami percaya bahwa bakat anak memang penting, tetapi masa depan anak lebih jauh dan penting. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.